Mari buka firman Tuhan sama-sama, Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima. Ada satu ayat yang membesarkan hati kita sekalian, karena saya percaya ini penting buat kita semua. Dan saya ingin membacanya sekali lagi bagi saudara, karena saya tahu ini ayat sudah sangat terkenal sekali. Dan banyak orang yang sudah membacanya, tapi ini perlu buat kehidupan kita hari ini. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya tunggu sampai Anda mendapatkan pada Alkitab saudara. Dan nanti saya akan membaca, Anda boleh memperhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Yakobus pasal yang kelima, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya. Alright, Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika saya baca kalimat pertama, Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa. Nah, kenyataannya kalau Anda perhatikan hidupnya, dia tidak biasa yang seperti orang pikir, saudara. Dia adalah manusia yang luar biasa. Lihat berbagai macam mujizat besar yang dibuat di dalam hidupnya. Lihat bagaimana orang ini tidak mengalami kematian seperti orang-orang kebanyakan. Memang Alkitab mengatakan ada berbagai macam kelemahan yang Tuhan bukakan dengan begitu terbuka sampai telanjang akan kehidupan Elia ini. Lihat bagaimana dia tidak mati dan Tuhan angkat ke surga dengan kereta berapi dari surga yang menyambar dia dan membawanya hidup-hidup ke hadapan tahta Allah. Lihat bahwa ketika Allah dipermuliakan, Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, yang muncul Musa dan siapa? Elia. Ini bukan orang biasa seperti yang orang pikir. Tapi Alkitab yang lebih kita perhatikan daripada apa yang orang pikirkan berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dihasilkan lewat hidupnya perkara-perkara yang luar biasa. Saya baca ini terhibur, saudara. Kita juga manusia biasa. Kata manusia biasa sama seperti kita, kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya, sebetulnya adalah manusia yang juga merasakan penderitaan, punya keinginan, punya perasaan, punya kelemahan, bahkan punya hawa nafsu yang sama seperti yang lain. Persis sama seperti kita. Itu Elia. Waktu saya baca ini, saya berkata, manusia yang biasa sama seperti kita. Saya berkata, aku juga manusia biasa, Anda juga manusia biasa. Tapi bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Saya teringat 2 hari yang lalu, saya ditelepon seorang teman dari luar kota. Malam-malam kira-kira jam 8, saya lagi ngajarin anak saya sekolah. Bukan ngajarin Alkitab, saudara. Pelajaran lain, PPKN. Lalu kemudian dia telepon dan dia minta waktu bicara. Dan kemudian dia cerita. Dia nyatakan unek-uneknya. Dia marah dengan pemimpinnya. Dia keluarkan semua. Magma dari dasar gunung berapi perutnya. Keluar semua. Itu counseling yang paling tidak enak, saudara. Dia yang pahit-pahit sendiri, kita suruh dengerin kepahitannya. Wah, makanya orang yang suka mengkonsel orang, upahnya besar di surga. Mudah-mudahan begitu, saudara. Kalau enggak ikut kepahitan juga dia repot ya. Dia keluarkan semua. Lalu saya sudah kira-kira ngerti ceritanya, tapi dia mulai dari awal sekali. Hebat ya. Ada 2 hal kekuatan dalam hidup kita. Cinta atau benci. Kalau Anda cinta dengan orang, Anda bisa ceritakan detailnya. Lihat orang yang tergila-gila dengan orang. Ubannya berapa lembar dia ngerti, saudara. Kalau Anda begitu jatuh cinta, terobsesi dengan seseorang, waduh, cara jalannya, uban rambutnya, keritingnya berapa, jam berapa lahirnya, keluar dari perut ibu jam berapa, sekian puluh tahun yang lalu, apa semua.
Ini kakinya kena goresan, kenapa? Ini koreng atau panu. Dia ngerti semua. Dia begitu terobsesi oleh seseorang. Dia bisa begitu detail menceritakan orang itu. Dia bisa cerita pertama kali ketemu kapan. Pandangan pertama, pandangan kedua, pandang-pandangan, pentelang-pentelangan kapan. Itu semua ketahuan, saudara. Tapi kalau orang sudah benci, dia juga sama kekuatannya. Anda bisa ceritakan detail betapa menyakitkannya dia, detail. Cara ngomongnya, raut mukanya, mulutnya, monyongnya, seraknya, lagi batuk kalau ngomong, itu sampai apal semua. Dua hal sebetulnya. Dan orang ini begitu. Dia cerita detail sekali. Saya berkata, waduh, sejak zaman Mojopahit diceritakan semua. Nah, saya kapan menyelesaikan urusan PPKN anak saya ini, saudara? Memang anak saya bahagia sekali. Telepon lama itu buat dia bahagia. Break mainan dulu. Gurunya nggak ada. Jadi saya potong perkataan dia. Saya berkata, aduh ini kalau lama-lama repot lah. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan saya mesti ngomong apa sama orang ini. Karena saya tidak ada poinnya. Saya dengar semua nggak ada poinnya. Karena poinnya itu pokoknya hatinya itu pahit. Sudah gitu aja sudah. Bahwa ceritanya bisa banyak. Kalau dia kan suka kalau saya berkata, ya betul, kamu benar. Tapi kalau di surga kamu tetap kumpul sama dia. Saya doakan serumah lagi sama dia. Tapi kemudian Tuhan memberikan hikmat. Karena saya baru baca ayat ini. Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita, saudara. Nanti kalau Anda makin mengerti, Anda akan punya hati yang mau mengerti. Ya, Anda ngerti Tuhan, Anda mau mengerti orang lain. Sehingga kalau ada orang berbuat segala sesuatu yang tidak pas, Anda bisa berkata, iya aku bisa mengerti. Ya, jadi tidak nuntut orang jadi Superman. Karena Elia saja manusia biasa. Sama seperti kita. Jadi kita ini gak ada bedanya. Semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Tidak ada Superman dalam hidup kita. Superman itu malah lumpuh. Main Superman tuh, kalau banyak terbang lumpuh sekarang. Bintang filmnya. Nah, lalu saya berkata begini dengan teman ini. Saya berkata, aku ngerti masalahmu. Boleh nggak aku potong pembicaraanmu? Ini belum selesai Pak, aku tahu. 3 jam lagi juga belum selesai. Orang ini sudah kesekian kalinya dia cerita dengan saya. Kalau novel sudah apal ceritanya, saudara. Kapan menangis, kapan tertawa, kapan merindingnya, itu semua ngerti semua saya. Lalu saya berkata begini. Kamu ngerti nggak bahwa manusia itu punya kelemahan dan kelebihan? Iya, Pak. Semua kita punya. Iya. Kamu disakiti, kamu juga pernah menyakiti. Iya, sama sebetulnya. Masalahnya di sini saya berkata. Alkitab mengatakan, hendaklah engkau mengalami pembaharuan. Ya. Lewat pembaharuan itu kamu mengalami, lewat perubahan akal budi kamu mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan dari hitam langsung putih sempurna, ternyata tidak. Kenyataannya adalah digunakan kata metamorfo. Kalau Anda pernah lulus SD, tahu kata metamorfosa, perubahan bentuk. Ya. Waktu kamu bertemu dengan si A pemimpinmu itu sekian waktu yang lalu, kamu mungkin kenal dia sebagai ulat. Ya ketika engkau bergaul terus dengan ulat, kamu nggak ada keuntungannya. Daunmu yang masih hijau muda dimakan habis. Kulitmu, bukan dagingmu. Kulitmu gatal semua ketemu dia. Lalu engkau tinggalkan dia. Engkau berkata, ini orang menggerogoti hidupku. Ini orang membuat gatal hidupku. Lalu engkau kepahitan, engkau sakit hati. Sekian tahun kemudian, dia berubah. Tapi dalam bayanganmu, ini ulat. Engkau cari dia lagi, nggak ada. Mana itu ulat? Ternyata si ulat ini sudah jadi kupu-kupu yang luar biasa indahnya. Sementara engkau mati dalam kepahitanmu sendiri. Saya berkata, yang penting setiap kita juga mengalami perubahan dan mau diubah oleh Tuhan. Amen, saudaraku. Kita manusia biasa. Coba ngomong pada sebelahnya. Aku ini manusia biasa. Jadi kalau aku buat salah, coba ngomong. Jadi kalau aku buat salah, manusiawi sekali. Tapi kalau aku terus ngulang kesalahan yang sama, dablek namanya.
Saudara, ini seorang murid yang baik. Nah, sekarang kita tinggalkan manusia biasa itu. Kalau terlalu banyak ngomong ini ya, terus semua nggak apa-apa. Korupsi manusia biasa. Zina manusia biasa. Tak keramasi 5 kali kalau itu caranya, saudara. Bukan itu tujuan saya bicara hari ini. Untuk memberikan excuse, pembenaran kalau Anda berbuat semaunya. Tapi lihat bahwa kalau yang saya perhatikan dari Elia ini begini, saudara. Kenapa sampai orang ini bisa melakukan hal yang luar biasa? Alkitab mengatakan, dia berkata kepada Ahab, nanti kita baca ayatnya. Bahwa tidak akan turun hujan atau embun di bumi ini kecuali aku mengatakannya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun lamanya. Tidak turun hujan sama sekali. Dan seluruh Israel keringnya luar biasa. Bahkan bukan hanya Israel, seluruh daerah itu Palestina keringnya luar biasa. Kalau Anda ke Israel, sampai mana tadi? Oke. Ketika dia berkata bahwa tidak akan turun hujan, seluruh daerah itu keringnya luar biasa. Nah, Israel itu juga ada daerah-daerah yang kering sekali. Ada daerah subur, ada daerah kering. Dari panjang timur tengah itu sebagian besar sudah kering. Nah, kalau dia berkata tidak ada embun atau hujan yang turun, kecuali aku mengatakannya, maka sebetulnya itu merupakan perbuatan yang nekat sekali. Dan Anda harus tahu, pada waktu itu di Israel dikuasai betul oleh orang perempuan yang bernama Isabel. Dan Isabel ini membawa dewanya, yaitu dewa Baal, untuk disembah orang-orang Israel. Karena Ahab rajanya juga ikut nyembah Baal. Nah, padahal Baal itu diyakini sebagai dewa yang punya juga otoritas untuk mengatur akan cuaca. Jadi kapan hujan turun, kapan tidak hujan, mereka percaya bahwa Baal yang punya otoritas. Kalau Elia, manusia biasa ini, yang sama kayak kita ini, saudara. Dia berkata, tidak akan turun embun atau hujan. Kalau aku tidak mengatakannya, yang dia tantang itu bukan manusia. Yang dia tantang itu Baal. Jadi dia tantang sesuatu yang hari itu mendominasi negaranya. Dan dia berkata, aku akan berjalan berlawanan arah dengan apa yang semua kalian sedang tuju. Ini orang menentang arus. Tapi yang saya kagumi, dengar baik-baik. Dia orang yang berani menanggung akibat dari kebenaran yang dia yakini. Dari mana kita bisa tahu? Saya mau tanya, saudara. Kalau seluruh Israel kekeringan, sebetulnya Elia itu juga menderita nggak? Hah? Kena akibatnya nggak dia sebetulnya? Karena dia tidak seperti orang Israel ketika di tanah Goshen. Kalau di Mesir, seluruh Mesir kena, Goshen tidak. Alkitab tidak mengatakan maka kemanapun Elia pergi, hujan setempat, hujan lokal membasahi dia. Nggak ada. Kemanapun dia mencangkulkan cangkulnya, maka sumber air keluar untuk sekali minum, lalu berhenti lagi. Nggak ada. Dia pergi, dia berjalan juga di tanah yang kering. Yang tidak ada hujan dan tidak ada embun. Dan ini yang sebetulnya orang Kristen harus mengerti. Bahwa setiap kebenaran yang kita yakini dan yang kita sampaikan. Di dalamnya ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu adalah kita juga bagian dari kebenaran itu sendiri. Minggu lalu George E. mengajar bagus sekali ya di Ungaran. Dan Pastor E. cerita tentang beberapa hamba Tuhan besar yang mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Kemudian dia tanya dengan seorang hamba Tuhan lain yang sudah senior. Dia tanya, mengapa menurut kalian orang-orang ini bisa jatuh? Dan hamba Tuhan yang senior ini menjawab dengan sangat bijaksana. Dia berkata, sebab mereka berpikir bahwa kebenaran itu untuk orang lain, kecuali untuk dirinya. Dia membuat perkecualian untuk dirinya. Dengan berkata, kalau aku boleh melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini, melanggar itu. Orang lain harus mengerjakan. Dan itu sesuatu yang kelihatannya kecil. Tapi tidak akan membuat kita jadi orang besar di hadapan Tuhan, saudara. Elia berkata, tidak akan turun hujan. Maka akibatnya dia juga mesti berani nanggung. Bahwa dia juga tidak dapat air hujan, saudara. Sama nasibnya dengan jutaan orang Israel lain. Sama persis. Tapi ini orang berani menanggung akibat
dari apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Coba buka Lukas 14. Oleh karena itu orang Kristen kalau mau berbuat apapun, merenungkan apapun, kita mesti ngitung harga yang kita mesti bayar, saudara. Lukas 14, lihat pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas 14, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi semua itu dihitung. Sebab kebenaran yang kita yakini, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita perkatakan dalam kehidupan kita, kita juga terlibat di dalamnya. Pak Yusak pernah cerita ada seorang hamba Tuhan desa sedang mau membangunkan sebuah gedung gereja. Lalu dia berdoa begini, Tuhan, gerakkanlah hati orang-orang itu untuk memberikan persembahan buat pembangunan rumah Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu aja yang memberi. Kamu aja yang memberi. Jual milikmu, jual motormu itu, pakai itu bangun gereja. Tuhan, aku kan sudah berdoa. Gerakkanlah orang-orang itu. Tuhan bilang, apa kamu monyet? Kamu juga orang. Aku gerakkan kamu sekarang. Jual motormu. Semua kebenaran yang kita yakini itu kita ini terlibat di dalamnya, saudara. Kita bukan penonton kebenaran dari apa yang kita yakini kita sampaikan. Nah, banyak orang Kristen, manusia biasa, tidak mau ambil bagian di dalam kebenaran yang kita yakini. Orang yang mengerti bahwa di dalam kebenaran itu ada harga yang mesti dibayar. Dan dirinya adalah bagian yang ada di dalamnya. Saya suka dengan cerita tentang Smith Wigglesworth. Saya punya buku satu tebal, tulisan Robert Liardon. Ini kumpulan dari khotbah Smith Wigglesworth. Kalau Anda ke rumah saya, itu saya diberi Pastor Robert Liardon itu patung dari Smith Wigglesworth. Kira-kira sekian ini tingginya. Bawa Alkitab kecil, tangannya menunjuk gini. Tulisannya bawahnya, only believe, percaya saja. Ini orang terkenal sekali karena sudah membangkitkan orang mati. Katanya 26 orang atau berapa. Ibu-ibu punya kanker di perut. Kalau doakan bukan dengan tumpangi tangan lembut, dipukul perutnya. Das, rontok kankernya, saudara. Kadang-kadang orang ditendang, diapain. Ini orang kasarnya luar biasa. Maklum, tukang ledeng dan manusia biasa. Tapi radikal dalam Tuhan Yesus, tidak pernah baca koran. Nah, kalau ada orang bertamu ke rumahnya bawa koran, dia bilang tolong suruh taruh di luar dulu korannya. Jadi Pak Marso kalau bertamu ke rumahnya Smith, itu koran harus di luar. Pak, pinjamkan saya dulu, Bapak mertamu boleh. Saya baca koran dia mertamu. Jadi itu nggak boleh bawa koran masuk rumahnya. Dia berkata, ini sampah ngapain di rumahku, taruh di luar. Ntar kalau keluar, kamu ambil lagi koranmu. Jadi dia tidak pernah izinkan yang lain kecuali Alkitab masuk di rumahnya dia. Ini orang radikalnya luar biasa. Dan dipakai Tuhan dalam kesembuhan yang begitu ajaib. Dia merupakan sekarang jadi legenda bagi banyak orang. Karena nama Smith Wigglesworth dikenal di mana-mana di seluruh dunia pada hari ini. Tapi Anda harus tahu, anak putrinya yang bernama Alice, itu cacat, saudara. Telinganya itu yang satu nggak terlalu dengar dengan baik, sehingga perlu alat bantu dengar. Zaman sekarang kan kecil, nggak terlalu kelihatan. Zaman dulu gede kayak corong. Kayak speaker toa, saudara. Gede. Supaya memperlebar pendengarannya, itu pakai alat begituan. Jadi kemana-mana itu dia bawa toa gitu. Bapaknya dipakai luar biasa, dipakai Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati. Anaknya sendiri pakai toa, corong di telinganya. Satu hari dia khotbah dan dia bawa kemana-mana si anak ini, saudara. Orang ini nggak peduli, dia yakini bahwa semua yang dia kerjakan, Tuhan yang melakukan, dia hanya alat. Bukan karena kuasanya dia. Tapi ada konsekuensinya kalau kita hidup dalam kebenaran. Nah, dia kemana-mana dia bawa anaknya dan selalu diajak duduk di depan. Dia nggak malu menunjukkan anakku pakai toa di telinganya. Gede sekali corongnya. Satu hari dia sedang khotbah, only believe. Selalu begitu ya. Ada satu orang bapak yang kurang ajar sekali. Dia berdiri, dia ngangkat tangannya. Dia berkata, Smith, kata
Katanya kamu dipakai Tuhan luar biasa. Katanya banyak orang mati dibangkitkan. Katanya banyak orang sakit disembuhkan. Sekarang saya tanya, kenapa anakmu telinganya pakai corong? Ayo. Kalau Anda dari Smith kira-kira gimana? Gampang, panggil orangnya gampar pakai mic, selesai. Tapi itu orang nggak gitu, saudara. Dia ngomongnya bagus. Dia berkata, saudara, kalau engkau bisa jelaskan kepadaku, kenapa Elisa dalam pengurapan Tuhan kepalanya tetap botak? Nanti aku ceritakan kepada kamu kenapa telinga anakku pakai corong kayak begitu katanya. Bayangin. Nah, itu Smith, saudara. Sebagian telak tertawanya. Saya mau beritahu saudara, itu Smith. Tapi itu konsekuensi. Konsekuensi. Dan dia tetap tidak peduli karena dia berkata, ini kan bukan aku yang kerja. Tuhan. Tuhan yang milih mana yang dia mau sembuhkan. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ke anakku, ya nggak terjadi apa-apa. Karena kuasanya bukan dari dia. Nangkap saudara. Semua kebenaran yang kita yakini ada konsekuensinya. Kadang-kadang memukul balik kita. Tapi Elia berani menghadapi itu. Sekalipun dia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Yang berbeda mungkin dia berani, kita nggak berani. Pertanyaannya, saya sering kali tanya anak saya, berani? Katanya begitu. Berani tidak? Ngadepi akan realita ini. Amen, saudaraku. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ada satu hal. Pengkhotbah pasal yang kelima. Pengkhotbah pasal yang kelima. Ini ayat memberkati saya luar biasa. Pengkhotbah pasal 5, ayat yang kedua. Saya ingin bacakan hal ini bagus sekali. Pengkhotbah pasal 5, ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Dikatakan the dream comes through much effort. Bahwa impian itu akan datang lewat berbagai macam usaha dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, segala kebenaran yang kita yakini, di dalamnya ada harga, konsekuensi yang kita mesti bayar. Dan orang Kristen harus berani nanggung seperti Elia alami. Ketika dia berkata, ini kebenaran, yakini sebagai kebenaran. Nah, kita manusia ini cenderungnya mau kompromi dengan keadaan, saudara. Ya, beda dengan Elia. Saya mau kasih contoh kenyataan yang ada sekarang ini. Saya ngomong apa adanya, baik sekali di mimbar ini, untuk memberikan pengertian yang bagus kepada saudara. Bu Elizabeth diberi visi oleh Tuhan, kita membuat KKR untuk bawa jiwa-jiwa di kota Semarang kembali kepada Tuhan. Jadi beberapa gereja diminta untuk membantu secara langsung, termasuk kita. Nah, dalam pergumulan doa itu, Ibu Elizabeth mendapat bahwa mereka yang terlibat sebagai counselor dan kepanitiaan untuk mendoakan orang dan sebagainya itu syaratnya satu. Harus bebas dari hutang. Ya kan? Saya diberitahu ya. Jadi tidak boleh punya utang sama sekali. Kredit, baju, sapu tangan, sepatu, bayarin semua. Baru itu boleh jadi panitia. Nah, ini saya mendengar beberapa MK berdiskusi soal ini. Di mana diskusinya begini, saudara. Loh, apa nggak boleh utang? Misalnya kalau saya ini aku punya penghasilan, tapi kemudian nggak ada sepeda motor yang ditawarkan kredit, lalu kemudian aku bisa bayar kok, nggak membebani. Gajiku 1 juta, aku ngangsurnya 250.000. Jadi untuk aku sendirian belum kawin begini cukuplah dengan sisa yang ada, aku nggak terbeban apa-apa. Tapi kan ini kan utang, apa aku nggak boleh ngelayani sih? Wong cuman kayak begini. Ya kan, ini kan didiskusikan di banyak MK. Nah, saya mau beritahu saudara, itu sifat manusia begitu. Kalau ini ada sesuatu kebenaran, garis kebenaran tertentu, kita cenderungnya untuk membuat itu ditarik ke bawah supaya dikompromikan dengan kenyataan kita. Nah, saya mau beritahu saudara begini, sebetulnya itu pertanyaannya sendiri sudah salah. Apa nggak boleh utang sih? Itu sudah salah, pertanyaan begitu. Loh Pak, harusnya gimana? Harusnya begini. Bagaimana caranya aku tidak utang? Apa sih enaknya utang? Kenapa tidak Anda pakai momentum ini misalnya ya? Wah, aku punya utang sekarang.
Ini tidak boleh punya utang syaratnya. Datang ke Tuhan dong, Tuhan, hatiku ingin melayani. Boleh nggak Tuhan melayani? Tuhan dirayu, menghimbau Tuhan, saudara. Oh boleh. Nah kalau boleh Tuhan, utangku bayaran dulu. Nanti kan diberesi sama Tuhan. Kenapa nggak mikirnya begitu gitu loh? Kenapa kok masih mempertahankan utangnya? Itu pertanyaan yang keliru sebetulnya. Nanggap saudara. Jadi kalau kita meributkan dari pertanyaan yang keliru, jawabannya pun akan selalu keliru. Dan manusia cenderung menurunkan akan bobot derajat kebenaran itu dalam kehidupan kita. Alright? Nah, Elia belajar sesuatu yang luar biasa. Dia berani kena akibat dari kebenaran yang dia yakini. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan membedakan dia dengan orang lain? Memang betul sama-sama kena kekeringan yang ada. Bahkan kelaparan. Tapi tetap Tuhan memberikan pembedaan. Nah, bagaimana caranya Allah membedakan dia dari yang lain? Nah, saya mau tunjukkan ada dua hal yang Tuhan lakukan untuk memelihara hidup Elia. Yang pertama, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dulu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Lalu berkatalah Elisa orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan berdiam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, saya terima pengertian sungai ini luar biasa. Dan Kerit ini merupakan tempat di mana Elia dibesarkan. Dia ngerti betul akan seluk-beluk sungai itu sebetulnya. Dia tahu persis ini belokannya kemana, kapan waktunya pasang, kapan waktunya surut. Dia ngerti tentang sungai ini luar biasa. Dan di tempat itulah sebetulnya pertama-tama Allah memelihara akan hidupnya. Orang Kristen, saya ulang lagi, harus punya keberanian untuk menanggung konsekuensi dari kebenaran yang dia sampaikan, yang dia yakini. Dan ketika dia berani melangkah, maka cara Tuhan memelihara kita adalah pertama-tama, dia tempatkan kita di tempat di mana kita sudah familiar, sudah terbiasa, sudah ngerti tempat di mana kita dibesarkan. Itu merupakan sungai Kerit kita. Dalam kenyataan kehidupan kita, saya mau beritahu bahwa kita harus biasa mengenali betul akan tempat di mana hari ini engkau dan saya tinggal. Setiap gereja lokal punya karakteristik yang berbeda-beda. Punya tekuan-tekuan yang berbeda. Ada yang curam, ada yang landai, ada yang banyak belokannya, ada yang lurus, ada yang tenang, menghanyutkan, ada yang bergelombang, tapi dangkal. Semua itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Di mana Anda dibesarkan, Anda harus kenali betul karakternya. Karena disitulah pertama-tama Allah memelihara kita untuk menyediakan makanan buat kita. Orang Kristen yang tidak bisa makan sendiri di tempat dia sudah terbiasa, tidak akan pernah bisa makan di tempat di mana dia tidak terbiasa. Oleh karena itu, Anda harus kenali sungai Keritmu masing-masing. Tempat di mana engkau tinggal, tempat engkau kerja hari ini, tempat engkau berada. Bahkan dirimu sendiri engkau mesti belajar mengenali, saudara. Masing-masing ini Kerit dalam hidupmu. Ada bengkolan-bengkolan dalam hidup kita yang kita mesti teliti. Ini hidup saya ini kok arahnya beloknya kemana terus ini? Anda harus kenali betul dirimu, kenali sekitarmu. Dengan begitu baik oleh pertolongan Roh Tuhan. Karena disitulah pertama-tama Allah akan memelihara dan menjaga hidupmu. Kalau kita di tempat yang kita biasa tinggal tidak bisa makan. Di tempat yang tidak biasa tinggal, kita nggak bisa makan. Dan anak Tuhan perlu belajar untuk mengenali akan dirinya sendiri. Kita soal makan, saya ingat sebuah cerita. Ada pendeta yang pinter sekali. Anda tahu pendeta itu sopan-sopan ya.
Harusnya begitu. Kalau minta ya nggak boleh terang-terangan. Minta makan ya, nggak boleh terang-terangan. Pendeta kok. Kalau ditawari harus 2-3 kali dulu gitu ya. Pura-pura tidak mau, tetapi tambah 3 kali nggak apa-apa. Belakangan begitu. Katanya begitu. Nah ini pendeta, saya tahu ini pendeta orang Jawa Tengah. Karena karakteristiknya begitu, malu-malu tapi mau. Nah, satu hari, dia dipakai Tuhan, saudara. Dipakai Tuhan dalam kenabian. Wah, nubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Dia masuk ke sebuah desa yang miskinnya luar biasa. Dan desa itu tidak tahu bagaimana menjamu tamu. Karena pikirnya ini nabi yang datang, manusia luar biasa, tidak perlu makan. Jadi 3 hari gak dikasih makan, saudara. Suruh puasa terpaksa. 3 hari tidak dikasih makan. Nah, ini kan hebat. Ini pendeta kan dipakai Tuhan lagi. Tapi sungkan perasaannya. Tapi dia bagaimanapun pinter, bagaimana menghidupi dirinya sendiri. Anda tahu mau caranya? Tiba-tiba, tanda petik, hikmat Allah muncul. Bagaimana dapat makan tanpa minta langsung. Bagaimana harga diri terpelihara, tapi perut juga terpelihara, dan nyawa terpelihara. Ini perlu teknik, saudara, untuk orang makan itu. Ngerti? Nah, dia satu siang, dia pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur, lalu siang orang lain berkata, wah, nabi kita sudah tertidur lelap, ini katanya. Terus ketika mereka sedang bisik-bisik, kan itu kan kamar dari gedek, dari bambu ya. Jadi dia orang ngomong apapun dia dengar. Kemudian dia mulai pura-pura mendengkur, ngorok. Dan ngoroknya itu pakai pesan Tuhan, saudara. Wah, ngorok pertama dia gini, lapar. Ini orang desa kan dengerin nabi kan, saudara. Wah, tiba-tiba mereka kaget. Loh, ini nabi berpesan apa nih? Lapar. Akhirnya tahu diri. Wah, nabi kita lapar ini. Iya, kenapa kita kasih makan ya? Kita emang biasa prihatin, biasa nggak makan. Dia rupanya 3 hari harus kasih makan. Ini sudah waktunya sampai keluar pesan Tuhan nih pasti. Dia nggak minta, dia orang rohani masa minta. Tapi Tuhan berbicara lewat dia. Lapar. Udah. Terus mereka diskusi. Kita nggak punya beras. Mau kasih makan apa? Kita nggak dibuka di lemari makannya, nggak ada apa-apanya. Kosong. Diskusi. Si pendeta dengar diskusi. Nggak punya apa-apa. Muncul ide. Dapat pesan Tuhan lagi. Ngoroknya bisa berubah. Akar. Loh, kaget mereka. Tuhan mendengar suara kita. Tuhan kasih jalan. Akar katanya. Mikir mereka akar. Pohong itu kan akar. Nah, gak usah nasi. Pohong aja. Jabutin pohong di kebun sana. Dan mereka bilang, wah ini benar pesan Tuhan ini. Jadi cabut pohongnya. Ini kan akar. Udah dibersihin, dicuci, saudara. Problem kedua muncul. Kita nggak punya arang untuk masak. Kompor nggak punya karena miskin. Minyak apalagi. Arang habis. Kayu bakar belum ambil di hutan. Kita nggak punya apa-apa. Ini diapain? Ini masaknya gimana? Pakai kayu apa? Si pendeta dengar lagi. Inspirasi berikutnya datang, saudara. Ngoroknya berubah lagi. Tahu jadi apa? Pagar. Oh, cabut pagar untuk kayu bakar. Wah, cabutin pagarnya. Mau ini nabi betul. Ini nabi. Nabi ngeleh, saudara. Keluar idenya. Nabi kalau kelaparan begini. Cabut pagar. Lalu dipakai untuk kayu bakar. Terus mereka berkata, tapi mereka punya problem berikutnya. Panci untuk ngerebus ini nggak ada. Bolong ini pancinya. Kita apain ini? Idenya keluar lagi. Ngoroknya berubah. Bakar. Oh ya, dibakar. Jadi sudah lapar, dapat akar, gitu. Pagarnya jadi kayu bakar. Terus
Pohonnya apa? Dibakar. Wah, dibakar. Anda tahu kalau pohon dibakar, itu aromanya keluar semua. Kalau perutmu sudah lapar, lihat itu aroma pohon dibakar, saudara. Itu nusuk ke perasaan kita luar biasa. Dan tiba-tiba mereka sudah siap. Mereka bawa masuk ke rumah pohon bakar. Dan ketika dia tahu sudah siap, ngoroknya berubah. Segar. Nabi tidak pernah kehilangan ide, saudara. Selalu dia tahu bagaimana cara dapat makan. Anda harus ngerti bagaimana dapat makan secara rohani dalam hidup kita. Amen. Kalau perlu ngorok-ngorokan itu nggak apa-apa, saudara. Yang penting kau akhirnya segar. Amen. Ini yang saya khawatir. Anda lupa semua yang saya katakan kecuali cerita tadi. Anda harus tahu kenapa saya cerita itu supaya semua kita belajar bagaimana feeding ourselves, memberi makan diri sendiri dalam keadaan seperti apapun. Anda dan saya harus terbiasa dengan lingkungan di mana Allah menempatkan kita. Amen. Dengan begitu saudara dan saya akan bisa mengerti bagaimana cara feeding ourselves. Memberi kita makan rohani diri kita sendiri. Elia alami itu. Nah, setelah lulus bagian pertama, apa yang kemudian Tuhan buat? Kita balik ke pasal 17 dari Raja-Raja tadi. Perhatikan pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah mana? Sidon. Anda garis bawahi kata Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau apa? Makan. Nah, kalau kita baca cerita ini, kita akan diajar tentang bagaimana orang yang tidak punya apa-apa berani memberi. Tapi saya mau ajak Anda lihat dari sisi yang lain. Karena setelah Chris Manusama cerita dengan saya bahwa Gerrit itu merupakan tempat tinggalnya dia ketika dia kecil. Saya terus bertanya nih, Sidon kenapa Sidon? Ada hal menarik yang saya temukan, saudara sekalian. Apa yang luar biasa dari Sidon? Sebetulnya ketika Tuhan berkata, kamu ke Sidon, itu seperti petir menyambar di siang bolong buat Elia. Why? Kenapa? Sebab Sidon itu merupakan asal-usulnya Isabel. Kampung halamannya Isabel. Mau tahu buktinya? Lihat pasal 16. 1 Raja-Raja 16. Ayat 29 mulai. 1 Raja-Raja 16. Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang mana? Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, menarik sekali bahwa Isabel berasal dari kota Sidon. Ketika Elia bisa hidup di sungai Kerit, di tempat di mana dia dibesarkan, di tempat di mana dia biasa ngerti tempat itu, maka Allah akan membawa dia bergerak naik lagi. Dan Tuhan itu punya sense of humor yang tinggi, saudara. Sehingga dibawanya dia bukan ke tempat musuhnya Isabel, tapi ditinggalkannya dia di dapurnya Isabel. Bayangin ya, Isabel ngamuk, cari Elia, cari Elia. Dia sembunyi di belakang rumahnya sendiri, saudara. Siapa yang berani geledah rumahnya Isabel? Siapa yang nyangka
bahwa dia akan ditempatkan Allah di tempatnya Isabel. Dan ini sense of humornya Tuhan. Makanya tanda petik ya, jangan suka mengajak Allah bergurau dengan hidupmu. Nanti dia mau guyonan tenan, tidak lucu jadinya saudara. Betul-betul tidak lucu. Sengsorone awak, iya saudara. Tidak lucu kalau tidak guyonan. Karena sense of humornya itu luar biasa. Ditaruhnya di rumahnya Isabel. Di kampung halamannya Isabel. Bayangin saudara. Dicari kemanapun gak bakal ketemu di Israel. Sebab dia ditaruh Tuhan di kampung halamannya Isabel. Ini yang saya suka dari Tuhan saudara. Allah bisa memelihara kita dimanapun kita berada. Amen. Asal kita berani konsekuen dengan keyakinan yang di dalam kehidupan kita. Setiap kebenaran dalam kehidupan kita, itu ada harga yang kita mesti bayar. Dan konsekuensinya itu luar biasa. Tapi kalau saudara dan saya bisa dipelihara Tuhan, kalau Anda dan saya bisa mengerti bahwa Allah itu yang memelihara kita, dimanapun nggak masalah. Tetap luar biasa buat kita. Amen. Saya teringat kesaksian pengalaman yang saya alami beberapa tahun lalu sebetulnya. Mungkin sebagian besar dari Anda belum pernah dengar cerita ini. Saya diminta ke Finland pada tahun-tahun itu. Mungkin 2-3 tahun lalu. Oleh teman kita, hamba Tuhan, Glory Bachman dan Mats Bachman. Dan singkat cerita ya, saya terbang ke sana. Dan pada waktu itu, setelah dari sana saya ke Swedia, tempatnya Pastor Uf Ekman. Kemudian baru pulang ke Indonesia. Nah, ketika sampai di Finland, saya khotbah pada hari pertama di sebuah gereja Pantai Costa di kota Helsinki. Dan itu pertama kali saya khotbah dalam bahasa Inggris. Saya nggak pernah sebelumnya. Jadi saya ngomong sama istri saya, kamu doa ya, tak sikat aja pokoknya. Diterjemahkan dalam bahasa Finland. Yang terjemahin Mats Bachman. Ada yang pernah ketemu Mats Bachman? Pernah lihat Glory Bachman, Mats Bachman, Anda masih ingat? Angkat tangan. Nah, sebagian kecil. Saya sudah juga itu. Dulu kita masih kecil kelompok ini. Ketika dia datang. Dan ketika sampai di sana, ada 2 orang laki-laki yang bukan anggota gereja itu datang waktu itu. Terakhir sekali mereka maju ke depan, minta saya mendoakan dia. Dan saya doakan dia di jamah Tuhan dia rebah. Dan hari itu roh Tuhan kerja luar biasa di gereja itu. Nah, pada waktu selesai semua, 2 laki-laki ini mendatangi saya. Mereka berkata, begini, Pastor, bisa nggak kita makan malam sama-sama? Saya bilang, boleh. Saya dibawa ke downtown kota Helsinki. Diajak makan makanan Hungaria. Restorannya dibuat kayak gua. Zaman primitif. Jadi itu masakan Hungaria itu lucu. Anda pertama disajikan batu panas. Terus daging mentah ditaruh di atasnya. Lah, seberapa kanibalnya Anda nentuin sendiri. Kalau kanibal banget, langsung makan daging mentahnya. Kalau masih manusia biasa, dimasak dulu. Anda tunggu sampai beberapa saat, jadi itu matang dagingnya. Anda olah sendiri. Sambil makan, mereka cerita begini. Sebetulnya kami ini bukan dari gereja ini. Tapi ketika kami dengar ada hamba Tuhan orang Indonesia datang, kami ini digerakkan Tuhan datang. Waktu kami datang, dengar Anda menyampaikan firman, kami berkata begini, ini orang luar biasa kalau kita bisa masukin ke Estonia. Jadi Estonia itu bekas jajahan Soviet dulu, sekarang sudah merdeka. Dan dia berkata, kalau tidak keberatan, beberapa hari lagi kami akan ajak Anda masuk Estonia. Saya dengan sama istri saya, kami damai, saya berkata, oke, saya ada 2 hari off, nggak ada jadwal, boleh ke Estonia. Tapi saya bilang, saya nggak punya visa. Dia bilang, jangan khawatir, nanti kita minta di perbatasan. Gampang, kita setiap hari masuk keluar, begitu caranya. Saya pikir ya bisa, karena ada negara yang visanya itu on arrival. Begitu Anda nyampe, minta visa, masuk. Ya, tanpa minta di kedutaan mereka. Singkat cerita, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya lupa, kami naik ferry dan kemudian sampai tiba di Estonia. Dan begitu sampai di Estonia, dengan mobil, teman saya 2 minta paspor kami berdua. Saya akan capin dulu, dia bawa masuk. Kira-kira 10 menit, dia keluar. Mukanya agak duka gitu. Dia bilang, big problem, big problem. Saya bilang, kenapa? Kamu berdua nggak boleh masuk Estonia. Harus minta visa Estonia di Jakarta. Saya bilang, nggak mungkin, saya berkata.
Karena hanya 2 hari dan kenapa saya mesti balik ke Jakarta, balik ke Eropa lagi. Ya, tapi ini nggak bisa. Nah, yang satu berkata, coba saya bantu ngurus. Berdua mereka masuk. Istri saya ditinggal sendirian di mobil. Sendirian berdua. Dingin, saudara. Tunggu kira-kira setengah jam. Nggak keluar-keluar. Yang keluar malah seorang perwira dengan 5 pengawal perbatasan. Dengan seragam militer. Dengan machine gun, saudara, di tangannya. Bukan pakai pistol, pakai machine gun. Jalan ke arah saya. Saya ngomong istri saya. Ditangkap kita ini kelihatannya. Tangkap nih. Tenang aja lah. Saya pura-pura nggak lihat, saya bahasa roh. Tapi saya lirik datang ke saya, saudara. Betul Mas, tangkap kita ini. Tenang aja nggak apa-apa lah. Terus ya ketok pintu kaca pintu, harus saya bukain. Dia berkata, tolong ikut saya. Saya ikut. Kami berdua ikut. Bawa ke ruangan. Dan di sana ada satu official, seorang pejabat. Dan 2 teman saya lagi ribut dengan mereka. Saya masuk, dikenalkan ini orangnya, duduk, dia bilang begini. Negara kami punya aturan bahwa visa perbatasan untuk orang Asia seluruhnya tidak bisa on arrival. Kecuali dari Korea Selatan. Kalau Afrika, seluruh Afrika nggak bisa, kecuali Afrika Selatan. Jadi kamu harus pulang ke negaramu, minta visa di sana, baru masuk lagi. Saya bilang tidak mungkin. Karena saya hanya visit 2 hari. Dia bilang, saya tahu. Tapi saya tidak bisa ngelanggar. Ini merupakan peraturan dari Kementerian Luar Negeri kami. Dan saya tidak punya wewenang untuk ngatur ini. Dua teman ini ribut terus. Terus dia berkata, ya oke, saya nggak bisa. Tinggal pergi aja. Pergi. Saya bilang, ini orang gimana nih? Nggak diselesain, pergi aja. Kita nunggu sekian menit, nggak ada orang di kantor. Jadi cuma kami berempat, saudara. Nggak lama, datang pejabat yang lain. Rupanya itu shift-nya ganti. Jam kerjanya habis, ganti petugas jam baru. Ini datang, nggak ngerti apa-apa. Kaget ya masuk. Ini ada apa? Lalu teman saya jelaskan dari permulaan lagi. Begini. Dan ini orang agak lain. Dia berkata, coba saya tak telepon pimpinan saya. Dia telepon pakai bahasa dia, saya nggak tahu apa. Dia ngomong. Tutup lagi. Dia bilang, bos saya bilang nggak berani ngasih keputusan. Dan saya diminta telepon ke atasannya dia langsung. Kami berkata, silahkan telepon. Oh ya, ada telepon. Ngomong. Tutup lagi. Dia bilang, ini orang juga nggak berani mutusin. Dan saya diminta telepon ke yang lebih tinggi lagi. Kita bilang, silahkan telepon. Ya, telepon lagi. Ngomong. Saya nggak tahu lah, saudara. Yang saya tahu, Indonesia. Saya tahu Indonesia, saya tahu. Yang lain saya nggak tahu. Tutup lagi. Dia bilang, dia nggak bisa, mutusin juga. Dan saya diminta telepon ke Kementerian Luar Negeri langsung. Ke staf dari Menteri Menlu. Saya bilang, silahkan kita sabar kok, tunggu, nggak apa-apa, kamu telepon. Dia telepon lagi. Yang jawab perempuan, suaranya keras. Dari mana saya tahu, sampai dengar, saudara. Di depannya dengar, wow, kerasan. Wah ini cocok, stafnya Menlu cocok. Wow, berani kalau ngomong. Dia ngomong banyak, dia ngomong lagi. Tutup lagi teleponnya. Dia bilang begini. Ini perempuan berkata, dia mau ke kantornya Menteri Luar Negeri dulu. Nanti dia mau telepon kita. Jadi kamu tunggu sebentar di sini. Ya, tunggu. Gak lama, telepon bunyi. Perempuan itu yang telepon. Ngomong lagi. Tutup. Terus dia bilang, ya ada solusinya. Wah kita sudah agak lega nih. Dia berkata, Menteri Luar Negeri kami berkata, kalau ada gereja yang representatif di Estonia, mau memberikan kamu surat undangan resmi dan jaminan pribadi, Menteri Luar Negeri berkata, visanya hari ini juga boleh dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada, tidak bisa. Wah kita senang sekali. Amin, puji Tuhan. Setelah amin. Nah siapa yang mau ngasih kita? Ayo. Akhirnya mereka sadar kenapa? Karena ini orang-orang ini hanya punya hubungan sebetulnya dengan gereja-gereja bawah tanah. Yang tidak sekuat di Cina. Mereka kelompok-kelompok karismatik yang kecil. Sedang gereja yang paling gede itu gereja Lutheran, saudara. Dan mereka tidak kenal satu orang Lutheran pun di Estonia. Jadi dari haleluya terus jadi turun lagi. Sadar kita mau ngapain sekarang.
Lalu kemudian teman saya Mas Bahmani ngomong gini, wah saya yang kenal, saya ngerti. Gimana kalau kita nembus saja Archbishopnya langsung. Jadi itu pimpinan tertingginya, uskup agungnya gitu, Archbishopnya. Minta dia yang ngasih. Kamu kenal nggak? Enggak. Lah gimana caranya? Gini. 2 hari yang lalu sebetulnya, aku ini ketemu dengan uskup, bishop, Lutheran dari Finland. Ketemu di terminal bis di Finlandia. Dia lagi stres, duduk sedih. Tak datengin, tak ajakin ngomong, kenalan, dia ngasih kartu nama, terus dia cerita sedikit sedang ada masalah. Lalu saya doakan dia mau. Saya mau telepon Archbishopnya Lutheran. Untung saya bawa kartu namanya dia. Dia telepon langsung, nyambung saudara. Terus dia ngomong, dia ceritakan kami ada hamba Tuhan dari Indonesia, begini kita minta, kalau bisa tolong diberi akan surat undangan dan jaminan pribadi. Dan Anda tahu, Archbishopnya ngomong gini, bagaimana mungkin saya bisa memberikan jaminan pribadi? Saya kenal aja enggak. Kalau ada apa-apa gimana? Anda tahu kan bahwa sistem kami juga masih belum terlalu berubah. Siapa yang jamin kalau ada apa-apa? Kenal pun tidak. Teman saya berkata gini, tapi saya kenal temanmu. Bishop orang Finland, namanya ini. Loh, itu teman baik saya katanya. Boleh, saya telepon dia. Kalau dia kenal kamu, tak kasih katanya. Dia telepon Finland, nggak ada yang ngangkat teleponnya, saudara. Telepon berkali-kali, nggak ada yang ngangkat. Untung nggak ada yang ngangkat, saudara. Kalau ngangkat, lo cuma ketemu di terminal, kan repot, saudara. Untung nggak ada yang ngangkat. Lalu kemudian, ngerti dari situ, ini orang bisa berkata gini. Boleh dah, saya percaya kamu. Saya kasih. Tolong kamu datang ke sini, bawa paspornya dia. Jadi teman saya ini satu pergi, masuk ke kota, dia dapat bawa paspor saya dan Tina, dibuatkan surat dan jaminan pribadi. Bawa lagi ke pelabuhan, tempat imigrasi, bawa ke kantornya lagi. Mereka berkata, oke, saya fax dulu ke Kementerian Luar Negeri, di fax ke Kemenlu mereka. Sekian menit kemudian ditelepon, diberitahu, keluarkan visanya. Jadi ketika mereka mengeluarkan visa, ditempelkan itu stikernya bagus sekali, saudara. Dia bilang, kamu tahu, ini baru pertama kali dalam sejarah negara kami ada peristiwa kayak begini. 2 minggu lalu, ada bishop orang Zimbabwe. Kami pulangkan karena masuk lewat caramu persis seperti ini. Kami pulangkan dia ke negaranya. Tidak boleh masuk Estonia. Kamu orang pertama kali yang dapat kayak begini. Saya mau sama istri saya, dia belum tahu kita siapa ya. Duta besar kerajaan surga. Yang ngurusnya harus menteri luar negerinya. Kalau cuma bawaan begini nggak kepake. Menteri luar negeri yang mesti ngurus ini. Tapi bahasa Indonesia ngomongnya, supaya dia nggak ngerti. Singkat cerita saya masuk Estonia. Ada tahu yang terjadi? Dalam waktu singkat, itu gosip nyebar seluruh Estonia. Gosipnya ngomong apa? Bahwa teman dekatnya Archbishop kita dari Indonesia berkunjung ke Estonia. Wah! Sampai sekarang saya ketemu orangnya juga kagak, saudara. Sampai sekarang ini. Ya kayak apa, gak ngerti juga. Nah, padahal hari-hari itu, Gereja Lutheran se-Estonia sedang membuat konferensi misi. Di satu pulau namanya Saaremaa. Pulau jauh sekali. Dan ketika dia dengar itu, mereka cari saya. Lewat teman ini, mereka minta, ini kehormatan buat kami kalau teman baiknya Archbishop kami bisa memberikan ceramah buat kami. Jadi tolong diusahakan dia datang ke pulau ini, menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan buat live on television. Karena itu 90% orang Kristen Estonia itu ke gereja Lutheran, saudara. Karena itu kayak agama negara buat mereka. Jadi setiap kali ada acara apapun yang besar, itu masuk televisi karena itu mereka sebagian besar itu orang Lutheran. Dengar begitu, akhirnya saya berkata, aku ngerti kenapa Tuhan suruh saya masuk ke Estonia. Saya doa, dia kasih saya ayat firman kerasnya luar biasa. Saya sampai ke Saaremaa, masuk ke hallnya. Itu penuh dengan bishop-bishop, pendeta-pendeta orang Lutheran. Pakai seragam hitam-hitam. Ini putih kecil. Hitam semua gelap. Jubahnya hitam semua. Padahal saya seorang perempuan. Kita di barisan nomor depan. Semua nyalami saya. Wah, kehormatan buat kami. Teman dekatnya Archbishop kami berkunjung. Saya bilang, puji Tuhan. Nah, gak usah ngomong apa-apa, saudara. Kalau ngomong, oh bukan kok, malah repot ditendang keluar. Nah, saya bilang, puji Tuhan. Saya tahu dengan tujuan Allah.
mesti masuk ke situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ngomong sama penerjemah saya berkata, saya tidak diberi waktu karena kebiasaan mereka, khotbah itu 1/4 jam aja. 15 minutes. Itu sudah luar biasa. Biasanya 10 menit. Mereka bilang, karena kamu teman banyak Archbishop kami, boleh khotbah 15 menit. Nah, saya ngomong sama saya, apapun yang saya katakan, jangan tambahi, jangan dikurangi, jangan diperlunak, jangan dirubah. Apapun. Dia bilang, iya. Saya sudah ngerti urapan Tuhan, turun kuat. Jadi saya masuk ke depan, saya sampaikan pesan Tuhan. Saya ngomong keras sekali. Saya berkata, kalau Anda terlalu nikmat dengan posisimu di dalam gereja, sehingga engkau mengabaikan hati Tuhan, jangan heran kalau satu hari Allah ambil orang di luar sana, dan Allah permuliakan, dan Tuhan pakai luar biasa. Saya ngomong itu live di televisi. Saya bicara 15 menit. Semua diam 15 menit. Saya bicara begitu keras. Bisa tahu selesai, tapi kata selesai. Saya bilang sembahyang, doa, amin. Begitu saya turun, semua berdiri tepuk tangan. Setelah begitu, urapan terangkat, nyali saya ciut lagi. Saudara. Begitu urapan kuat, nyali kita gede. Saudara. Bukan karena Tuhan, bukan karena kita, karena Tuhan. Begitu urapannya selesai kerja, nyalinya yang asli keluar. Ciut, saya bilang, ini kalau ngamuk gimana? Berapa? Tepuk tangan, saya bilang, saya keluar langsung. Saya harus pergi, bye-bye, saya berkata gitu. Semua tepuk tangan, saya keluar. Begitu saya keluar, bentar semua saya keluar. Saya bilang, kenapa? Takut, saya berkata. Terlalu keras, belum pernah mereka dengar kayak begitu. Kan tepuk tangan, saya berkata, ayo pergi. Kabur, saudara. Nah, biasa. Kadang-kadang Allah memberikan kita hal yang aneh-aneh dalam kehidupan kita. Tapi itu Tuhan, saudara. Amen. Dengan tujuan itu sebetulnya. Seringkali Allah membawa kita, menempatkan kita di area yang sulit. Di mana sekitar kita nggak terlalu bersahabat dengan kita. Tapi di situ Alkitab berkata, Elia juga dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa supaya firman hari ini jadi berkat makanan buat kehidupan kita. Amen. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Hamba berdoa demi nama Yesus. Meteraikan semua yang kami dengar hari ini, Tuhan. Meteraikan semua yang kami dengar. Meteraikan semua yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pelaku firman. Dan orang-orang yang hidup di dalam firman.